Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau bahkan selamat pagi ya. Baik, di pertemuan kali ini saya mencoba untuk mengkaji tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Apa saja itu? Kita simak ya, dan mudah-mudahan kalian semua bisa menyimak dan mendapatkan ilmu di pertemuan kali ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan karakteristik dan perkembangan peserta didik ini. Nah, kalau kita mengkaji melihat tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik, di sini ada dua konsep atau teori yang sangat besar yang tentu sangat kita kenal jauh-jauh hari ya, sudah lama, yaitu teori dari Erik Erikson terkait dengan tahapan perkembangan psikososial dan juga teori dari Maslow tentang basic need atau hierarki kebutuhan Maslow. Baik, saya coba share screen ya. Nah, apa saja yang menjadi karakteristik kebutuhan peserta didik ya? Kalau kita berbicara tentang peserta didik, tentu kita berbicara tentang apa yang dibutuhkan oleh mereka, apa yang menjadi karakteristik mereka. Nah, setiap peserta didik ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Artinya, kita atau kalian tidak bisa membanding-bandingkan antara satu siswa dengan siswa yang lain. Karena apa? Mereka punya kemampuan yang berbeda-beda loh. Misalkan si A ini punya kemampuan dalam bidang seni. Nah, tidak bisa dibandingkan dengan si B yang punya kemampuan dalam bidang eksak. Kalau kita menyamaratakan itu artinya seperti kita sedang menguji ikan untuk naik ke atas pohon. Sampai kapanpun itu tidak mungkin terjadi. Tapi kalau mengukur seberapa kuat ikan berenang dengan arus tertentu dan seberapa pandainya seorang monyet untuk naik ke atas pohon, ukurannya juga pasti berbeda, cara mengukurnya juga pasti beda, tapi patokannya mungkin ada satu korelasi yang sama. Ini artinya kemampuan peserta didik ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Setiap orang pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tugas kita adalah bagaimana memfasilitasi peserta didik ini untuk mengembangkan kemampuannya tersebut. Yang kedua, nah, setiap peserta didik punya perspektif dan punya cara yang berbeda-beda untuk mencapai kesenangannya. Ada seseorang atau siswa kita yang mempunyai cara untuk mencapai kesenangannya ketika dia belajar dan terus belajar. Ada seorang anak atau siswa kita yang mempunyai kesenangan ketika mereka mampu mengerjakan tugas lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Ada caranya dengan ada seorang peserta didik yang mempunyai cara dengan selesai sekolah langsung dikerjakan tugasnya. Ada juga orang-orang yang ketika dapat tugas itu disimpan dulu nanti malam atau bahkan besok pagi. Nah, mungkin di antara kita semua atau kalian nih suka mengerjakan tugas itu, ada yang suka dapat tugas pulang dari sekolah atau pulang dari kampus langsung dikerjakan, atau bahkan ada di antara kalian semua yang suka menyimpannya, nanti dulu saya mau main game dulu saya mau makan dulu saya mau nongkrong dulu dengan teman-teman, bahkan mengerjakannya nanti besok subuh atau 1 jam sebelum kuliah dimulai. Nah, artinya ini semua orang juga punya cara yang berbeda dalam mencapai atau mendapatkan kesenangannya. Atau dia yang mencapai kesenangannya itu dengan cara, ya saya simpan dulu kenikmatan saya saat ini dan saya kejar kenikmatan yang lain, dan itu perlu waktu yang panjang, tapi nanti menikmati kesenangan ini juga dalam tempo yang panjang pula. Nah, yang berikutnya adalah setiap orang mempunyai pengalaman yang berbeda. Yang satu level usia pun itu punya pengalaman yang berbeda. Anak kembar pun punya pengalaman yang berbeda tentang kehidupannya. Apalagi ini peserta didik yang beda orang tua, beda ibunya, beda bapaknya, beda keluarganya. Mereka punya pengalaman yang berbeda-beda. Artinya inilah keunikan dari peserta didik itu sendiri. Pengalaman berbeda, kemampuan berbeda, kesenangan berbeda. Ya. Nah, apalagi berikutnya ini cara belajarnya berbeda. Artinya, ketika kita jadi seorang guru, keempat poin inilah yang harus menjadi satu perhatian.
menjadi satu fokus perlakuan dan menjadi satu fokus bagaimana cara kita memperlakukan mereka. Cara belajar mereka berbeda-beda dengan cara belajar kita. Artinya, saya tidak bisa memaksakan cara belajar saya untuk mencapai satu prestasi itu harus dilakukan oleh kalian, para penonton semua, atau para penikmat materi saya ini, dengan cara saya ini harus kalian lakukan juga. Tidak. Atau kalian harus mensebarkan bagaimana cara kalian belajar untuk bisa dilakukan oleh orang lain. Tidak bisa seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita pahami semua karakteristik peserta didik dengan dimulai dari mana? Dimulai dari memahami kemampuannya, memahami cara mereka untuk mencapai kesenangannya, memahami cara mereka mendapatkan pengalaman atau pengalaman-pengalaman yang sudah mereka dapatkan, dan memahami bagaimana cara mereka belajar. Dari keempat poin ini, maka kita bisa memahami bagaimana karakteristik peserta didik itu. Cara mereka belajar ini juga sangat penting. Kalau ketika kita sebagai seorang dosen, ketika kita sebagai seorang guru, cara belajar inilah yang harus kita pahami karena ini pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di kemampuan cara belajar ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor motivasi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan. Itu adalah bagaimana cara kita untuk memahami peserta didik. Ketika kita mampu dan mau memahami mereka, maka saya yakin kitalah menjadi seorang pendidik yang mampu memahami dan menghargai mereka sebagai seorang pribadi atau individu yang unik. Karena pada dasarnya semua orang itu, semua peserta didik itu adalah unik. Dan bagaimana cara kita untuk memahaminya, dengan keempat poin inilah kita bisa memahaminya. Nah, ada 4 karakteristik peserta didik yang itu unik ya. Nih, yang pertama, setiap individu itu memiliki potensi fisik dan psikis yang khas. Laki-laki dan perempuan jelas beda dari potensi fisik dan psikisnya. Dan itu tidak bisa kita samakan. Artinya, kalau kita memahami potensi fisiknya, maka kita bisa memproyeksikan bagaimana mereka nanti untuk menjadi seorang yang mampu mempelajari atau beraktivitas dalam proses pembelajaran di sekolah. Psikisnya, psikologisnya, kemampuan intelektualnya, ini kalau kita memahaminya dan kita menemukan celah bagaimana kemampuan fisik dan psikis ini, maka kita sebagai seorang pendidik itu mampu mengoptimumkan, menggali, dan mengembangkan kemampuan peserta didik kita. Nah, yang kedua kuncinya nih. Yang kedua kata kuncinya adalah setiap peserta didik, setiap individu itu adalah pribadi yang sedang berkembang. Artinya, mau itu siswa TK, mau itu siswa SD, SMP, SMA, ataupun mahasiswa S3 yang sudah sepuh-sepuh, tetap mereka itu adalah seorang individu yang sedang berkembang. Proses perkembangannya sudah sedang berjalan. Bukan hanya perkembangan fisik saja, mungkin kemampuan intelektual, mungkin adalah pengalamannya, karena konsepnya adalah individu ini, setiap orang ini adalah seorang individu yang sedang berkembang. Nah, yang ketiga, setiap orang memerlukan sebuah layanan atau membutuhkan sebuah layanan bimbingan yang pendekatannya secara individual. Entah itu guru SD, entah itu guru TK, entah itu guru SMP, entah itu guru BK. Karena guru BK pun juga memerlukan sebuah bimbingan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pribadinya. Nah, karena kalau misalkan mereka tidak diberikan layanan bimbingan, mereka tidak mendapatkan layanan konseling individual, dan mereka tidak dibimbing secara individual, saya pikir mereka juga akan mengalami hambatan-hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangannya. Maka untuk itu, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah memfasilitasi para peserta didik kita untuk mencapai tahapan perkembangannya. Nah, upaya memfasilitasi inilah yang disebut dengan bagaimana kita memfasilitasi mereka atau memberikan layanan bimbingan untuk individu yang sedang membutuhkan bimbingan secara individual. Yang keempat, ini adalah individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya, serta memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Tetap, manusia itu adalah individu yang unik, manusia adalah individu yang mandiri, maka tujuan kita semua sebagai seorang pendidik adalah bagaimana mengembangkan mereka ke arah kedewasaan. Walaupun kita mengajar di PAUD yang notabene anak-anak kecil semua ya, atau kita mengajar di SD yang masih anak-anak dalam fase perkembangan anak-anak, tetap
fasilitasi mereka, upayakan mereka untuk mencapai pada ke arah kedewasaan. Atau sebaliknya, kita mengajar orang yang sedang kuliah S3, orang-orang yang sudah dewasa. Nah, tetap pada konteks-konteks tertentu mungkin mereka memerlukan bimbingan untuk mengarah kepada ke arah kedewasaan. Nah, inilah karakteristik peserta didik yang harus kita pahami, dan kalau kita melakukan keempat hal ini atau memfasilitasi mereka untuk mencapai keempat karakteristik ini, maka saya yakin di antara kita semua ini adalah sebagai seorang pendidik yang sangat dinanti oleh para peserta didiknya, atau seorang guru yang mampu mempunyai karakteristik kondisi psikologis yang optimum gitu. Nah, saya berikutnya jelaskan bagaimana karakteristik peserta didik menurut Erik Erikson ya. Ini terkait dengan tahapan perkembangan psikososial menurut Erikson. Ada beberapa tahapan, mulai dari mulai dari lahir sampai usia 18 bulan, 18 sampai 3 tahun, sampai 65 sampai usia sepuh ya. Nah, di tahapan yang pertama ini, yaitu tahapan 0 sampai 18 bulan, di tahapan ini Erikson mengatakan sebagai tahapan trust versus mistrust. Di tahapan ini terjadi pada masa awal pertumbuhan seseorang dimulai ya. Nah, pada tahapan ini seorang anak mulai belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dengan siapa lingkungan sekitar ini yang mereka adaptasi untuk pertama kalinya? Yaitu dengan orang tuanya, dengan kakaknya, dengan orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Nah, usia 0 sampai 1 tahun ini biasanya anak-anak ini bergantung pada orang lain, sangat bergantung sekali. Dia tidak bisa melakukan kegiatan ini misalkan untuk makan ya. Mereka tidak bisa makan dengan begitu saja karena memang perlu bantuan dari orang lain. Misalkan usia 6 bulan mereka tidak bisa makan makanan yang ada, tapi mereka harus bisa memakan makanan yang harus diolah dulu oleh orang tuanya. Nah, sebelum usia 6 bulan, 0 sampai 6 bulan, itu mereka sangat tergantung sekali dengan asupan-asupan gizi yang ada dari ibunya. Melalui apa? Melalui ASI. Pemenuhan gizi melalui ASI. Nah, disinilah perkembangan kepercayaan mulai dibentuk karena interaksi dengan orang tuanya. Nah, kepercayaan ini dibentuk oleh bayi. Dari mana? Dari kualitas atau hubungan dengan orang tuanya, atau hubungan dan kualitas dengan siapa yang merawat bayi tersebut. Nah, apabila bayi berhasil membangun rasa percaya, maka dia merasa nyaman dan merasa terlindungi di dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, kalau pengasuhannya tidak stabil dan emosinya terganggu, maka dapat menyebabkan bayi tersebut merasa tidak nyaman dan tidak percaya terhadap lingkungannya. Di sini yang disebut dengan konsep trust versus mistrust. Ini bagaimana konsep kepercayaan dirinya, kepercayaan terhadap lingkungannya, apakah dia percaya atau tidak. Nah, inilah di tahapan inilah mulai muncul. Apakah nanti dia sebagai seorang yang mudah percaya, atau dia orang yang tidak percayaan terhadap orang lain. Karena di tahap inilah yang mulai berkembang. Nah, bahkan Shaffer sendiri ya di dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2005 ini mengatakan bahwa pengasuh yang konsisten dalam respon kebutuhan anak ya, kebutuhan anak akan menumbuhkan rasa percaya anak pada orang lain. Sedangkan pengasuh yang tidak responsif terhadap kebutuhan anak ini akan menumbuhkan atau menjadikan anak sebagai seseorang yang penuh dengan kecurigaan. Nah, artinya trust versus mistrust ya. Kalau anak-anak yang masuk dalam perkembangan tahap mistrust ini, artinya dia tidak mudah curiga, tidak mudah percaya terhadap orang lain atau mudah curiga terhadap orang lain. Tahap yang kedua 18 bulan sampai usia 3 tahun, ini disebut dengan fase otonomi versus same and up. Ini tahapan ini berlangsung dari 16 bulan sampai 3 tahun ya. Tahapan ini merupakan tahapan pembentukan otot-otot dan anus. Nah, di sini tahapan ini 18 sampai usia 3 tahun, kadang ada beberapa anak yang suka menggesek-gesekkan pantatnya di lantai, ada yang suka ngesrot ya kalau bahasa Sundanya itu. Nah, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena memang tahapannya sudah mulai tahapan anal gitu. Nah, tahapan ini ya kalau kita fasilitasi, ini anak akan cenderung aktif dalam segala hal. Nah,
peran orang tua itu harusnya orang tua dianjurkan untuk tidak terlalu membatasi ruang gerak serta kemandirian anak. Nah, namun pula tidak memberikan kebebasan. Terlalu bebas juga tidak boleh, terlalu dibatasi juga tidak boleh. Nah, pada tahapan ini anak sudah memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa kegiatan secara mandiri seperti makan, berjalan, atau memakai sendal. Nah, jangan sampai misalkan usia 3 tahun sendal masih dipakaikan, sepatu masih ditalikan oleh orang tuanya. Itu akan mengganggu perkembangan anak. Nah, kepercayaan orang tua kepada anak pada usia ini untuk mengeksplorasi hal-hal yang dapat dilakukan secara mandiri dan memberikan bimbingan kepadanya untuk membentuk anak menjadi seorang yang mempunyai pribadi yang mandiri juga dan percaya diri. Nah, sementara orang tua yang membatasi dan berlaku keras terhadap anaknya, maka dia akan menjadi seorang anak yang lemah, tidak kompeten, dan menyebabkan anak nanti di usia berikutnya ya, mungkin di usia remaja atau di usia dewasa, ini menjadi seorang individu yang pemalu atau ragu terhadap kemampuannya. Ini dampaknya. Artinya, mau pilih kemana atau mau mengarahkan anak kita kepada yang mana, itu tergantung siapa orang tuanya. Silakan. Materi ini adalah materi bagaimana memfasilitasi anak-anak kita untuk menjadi seorang anak yang mandiri pula. Nah, bagaimana seorang anak yang dibesarkan dengan orang tua yang membatasi ruang gerak anak. Nah, orang tua yang membatasi ruang gerak anak ini akan menyebabkan anak mudah menyerah dan tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Jadi dia sangat tergantung sekali sama orang lain. Begitulah sebaliknya, kalau anak terlalu diberi kebebasan, maka anak akan cenderung bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan tanpa melihat baik dan buruk atau tanpa melihat hati nurani atau tanpa melihat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Itu juga tidak baik. Terlalu membebaskan juga tidak baik, terlalu mengekang juga tidak baik. Artinya ya kita seimbang saja. Nah, yang ketiga, tahapan inisiatif versus guilty, merasa berinisiasi dan merasa bersalah. Tahapan ini anak-anak usia 3 tahun sampai 6 tahun ya. Nah, pada tahapan ini kemampuan motorik dan bahasa anak sudah mulai matang. Biasanya ya di usia 3 sampai 6 tahun anak sudah mulai senang membeok, anak sudah mulai senang menceritakan kembali pengalamannya, atau anak sudah mulai senang untuk mendongeng itu biasanya di usia 6 tahun sudah mulai kemampuan mendongengnya atau menceritakan imajinasinya sudah mulai sangat tinggi ya, sudah mulai terlihat dengan baik. Nah, pada tahapan ini mereka sudah mulai agresif mengeksplorasi lingkungan sekitar. Anak-anak sudah mulai senang berlari ya, lari-larian. Kemudian kalau di kampung itu biasanya ucing sumput, kemudian boy-boyan, banyak permainan-permainan yang bisa dilakukan di kampung oleh anak-anak kecil ini. Senang melompat, kemudian saling permainan-permainan yang sifatnya permainan melempar, ini biasanya mereka lakukan. Nah, untuk tahapan ini ya, tahapan inisiatif versus guilt ini, diusahakan orang tua ini memberikan sebuah stimulus untuk mengarahkan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Nah, yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anak ini biasanya dalam bentuk hukuman. Untuk apa sebetulnya hukuman ini? Supaya anak bisa mengambil inisiatif mana yang tidak boleh dan dilakukan oleh dia dan mana harus dilakukan oleh dia. Inisiatif inilah yang akan memfasilitasi dan membantu anak-anak untuk berkembang dengan lebih baik ya. Dan itu akan berdampak kepada fase-fase perkembangan selanjutnya. Nah, pada masa tahapan ini ya, atau pada masa ini anak telah memasuki tahapan atau fase prasekolah, mulai masuk ke TK, mulai masuk ke SD, usia berapa? 3 sampai 6 tahun, atau di sini di materi yang saya jelaskan ini 3 sampai 5 tahun anak-anak sudah mulai masuk ke jenjang TK ya. Nah, SD kadang ada beberapa anak yang usia 5 tahun sudah masuk ke SD dengan catatan dia mempunyai kemampuan kematangan untuk belajarnya, kesiapan untuk belajarnya itu sudah matang. Intelektualnya pun juga sudah di atas rata-rata, bahkan cerdas atau jenius. Nah, pada tahapan ini anak sudah memiliki beberapa kecakapan untuk mengolah kemampuan
motorik dan bahasanya. Tadi yang saya jelaskan ya. Dan peran orang tua di sini membimbing dan memotivasi anak agar anak mempunyai kemampuan bagaimana dia menghadapi sebuah kegagalan, bagaimana dia mempersiapkan diri untuk dinyatakan gagal menghadapi sebuah aktivitas tertentu, dan bagaimana mempersiapkan mereka untuk menerima kegagalan tersebut. Karena tahapan inilah sangat sangat riskan sekali. Banyak di antara kita semua yang tidak siap untuk menghadapi kegagalan. Karena di dalam pikiran kita adalah kita harus mendapatkan peluang tersebut dan kita harus mendapatkan prestasi tersebut. Tapi tidak sedikit orang yang tidak disiapkan untuk mendapatkan kegagalan. Nah, Erikson ini dalam Saver 2005 mengusulkan bahwa anak usia 2-3 tahun ini berjuang dimulai dari usia 2-3 tahun ini berjuang untuk menjadi seorang yang independen atau mandiri. Jadi yang di tahap sebelumnya ya, diawali dari tahap sebelumnya itu 2-3 tahun itu harus menjadi orang yang independen, otonomi. Nah, otonomi yang otonomi yang seperti apa? Otonomi mereka melakukan segala satunya secara mandiri, seperti berjalan dan makan. Sehingga di usia 4-5 tahunnya mereka tetap rasa mandiri, otonomi, dan di tahapan ini mereka mendapatkan keterampilan-keterampilan baru untuk mencapai tujuan yang penting dan merasa bangga terhadap prestasi yang mereka capai. Kalaupun mereka gagal, maka mereka secara mandiri bagaimana untuk mengantisipasi kegagalan itu dan bagaimana mereka untuk menghadapi kegagalan tersebut. Nah, contoh saja misalkan seperti berlari dengan cepat. Kadang kan kalau kemampuannya sudah bagus di tahapan 2-3 tahun tadi dia sudah kemampuan fisiknya bagus, ototnya bagus, maka dia bisa berlari lebih cepat. Tapi kalau dia tidak difasilitasi di usia 2-3 tahunnya tidak terfasilitasi dengan baik, maka kemungkinan gagalnya atau kalahnya sangat besar sekali. Maka disinilah kita harus menumbuhkan bagaimana kemampuan anak untuk menerima kegagalan tersebut. Baik, yang berikutnya adalah industry versus inferiority, usia 5-13 tahun ya. Di tahapan ini anak sudah mulai masuk kepada fase sekolah ya. Nah, bagaimana di tahapan ini anak mengembangkan kemampuan sosial dengan cara berinteraksi dengan lingkungan di luar keluarganya. Anak sudah mulai hidup dengan tetangganya, sok ayah anak tetangganya. Istilah-istilah itu adalah istilah yang sebetulnya dia sedang berkembang kemampuan sosialnya. Nah, di tahapan ini anak akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Jika mereka cukup rajin, maka mereka akan memperoleh keterampilan sosial dan akademik untuk mengembangkan rasa percaya diri. Tapi kalau gagal, mereka kalau gagal ini mereka memperoleh prestasi penting untuk menyebabkan anak mereka menciptakan citra sendirinya yang negatif. Nah, jadi kalau kegagalan ini akan menjadikan satu citra negatif atau konsep diri yang negatif. Nah, hal ini akan membawa mereka kepada perasaan rendah diri dan menghambat pembelajaran di masa yang akan datang. Jadi jelas ya, apakah industri atau inferiority ini akan terjadi. Nah, pada tahap ini anak akan membandingkan dirinya dengan temannya, sudah mulai membandingkan. Si itu mah bajunya bagus, kok saya mau bajunya begini, si itu mah bajunya merah, saya mau bajunya putih. Nah, ini sudah mulai membanding-bandingkan. Si ini tinggi badannya sekian, saya sekian. Perkembangannya mulai di tahapan ini. Yang berikutnya saya mencoba menjelaskan tahapan yang kelima ya, identity versus confusion. Nah, usia 13-21 tahun. Di tahapan ini anak sudah mulai masuk masa remaja. Di beberapa definisi di Indonesia sendiri, anak remaja dimulai dari usia 11 tahun sampai usia 21 tahun. Nah, yang jelas Erikson mengklasifikasikan remaja itu ada di 13-21 tahun. Disinilah Erikson mendefinisikannya sebagai masa-masa storm and drang, masa-masa mencari jati diri. Nah, banyak di antara anak-anak remaja mencari jati dirinya, siapa saya? Bahkan, kenapa saya dilahirkan dengan keluarga ini? Kenapa saya harus hidup dengan seperti ini? Kenapa saya harus melakukan aktivitas ini? Bahkan, kenapa di beberapa remaja ada yang mengatakan, kenapa saya harus beragama ini? Kenapa saya harus mempercayai Tuhan ini? Tuhan itu ada atau tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah muncullah di fase-fase remaja seperti ini. Artinya, sebelum masuk fase remaja,
itu di tahap sebelumnya, yaitu tahap industry versus inferiority, harus ditanamkan nilai-nilai agama yang sangat kuat. Sehingga di tahap 13 sampai 21 tahun ini, anak-anak sudah masuk pada fase identitasnya yang sudah kuat, kokoh. Nah, Erikson percaya bahwa individu yang tanpa identitas yang jelas akhirnya akan menjadi individu yang tertekan dan kurang percaya diri, minder, susah bergaul dengan orang lain. Ini karena memang identitasnya tidak terbentuk dengan jelas. Nah, artinya ya, karena ketidakjelasan identitas ini, mereka agak abu-abu atau tidak memiliki tujuan yang spesifik, tujuan-tujuan yang jelas, atau bahkan mereka mungkin sungguh menerima apabila dicap sebagai orang yang memiliki identitas negatif. Dan saya mah emang orangnya begini, dan saya memang orangnya jelek, mau ngapain lagi? Ya kalian harus menerimanya. Nah ini karena memang individu itu dikembangkan karena penuh dengan situasi yang role confusion. Nah, dampak negatif yang muncul. Nah, sebalik ini yang terjadi. Makanya disinilah anak-anak perlu ditanamkan bagaimana jati diri mereka. Mereka memerlukan bimbingan dari orang tua maupun guru-gurunya, bagaimana menanamkan jati diri, siapa dirinya, menghadapi lingkungan sosial seperti apa. Identitas dirilah yang harus dikembangkan di tahapan ini. Yang keenam, saya coba menjelaskan tentang tahapan intimasi versus isolasi. Di sini usia 21 sampai 39. Nah, pada tahap ini ya, seseorang yang sudah mengetahui jati diri mereka akan menjadi apa nantinya. Identitas karirnya sudah mulai terbentuk, identitas dirinya sudah mulai ajeg. Pada masa ini ya, pada fase ini akan terbentuk dipengaruhi juga oleh fase sebelumnya. Nah, individu yang memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, dengan teman-teman sebayanya, namun pada masa ini jadi di tahapan ini anak-anak sudah mulai kuat dengan interaksi dengan teman sebaya. Tapi pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Jadi mungkin di usia 39 sudah mulai longgar nih. Jadi di fase sebelumnya sering berkelompok dengan teman-teman, tapi di fase ini sudah mulai mulai memudar lah. Karena apa? Di fase ini, di fase 21 sampai 39 ini ya, orang-orang sudah mulai hidup berkeluarga, sudah mulai memisahkan diri atau mengurangi aktivitas dengan teman-temannya, teman-teman bergaulnya, teman-teman nongkrongnya, sudah mulai memisahkan diri. Nah, artinya sudah mulai mulai mengisolasi diri lah gitu. Nah, akan tetapi kalau misalkan terjadi isolasi diri di dunia pekerjaan, itu akan menghambat tahapan karir mereka berikutnya. Nah, orang-orang yang berhasil dalam melalui fase ini tentu saja tidak terlepas dari fase-fase sebelumnya, gitu ya. Jika pada fase sebelumnya seorang belum dapat mengatasi rasa curiga, rendah diri maupun kebingungan identitas, maka hal ini akan berdampak pada kegagalan dalam membina hubungan. Di hubungan dengan siapa? Mungkin dengan pasangannya, hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan masyarakatnya, dan menjadikan sebagai seseorang yang terisolasi. Ini. Pada tahap ini, bantuan dari pasangan ataupun teman dekat itu sangat dibutuhkan sekali. Sangat membantu sekali mereka untuk berkembang. Jadi, kita sebagai orang-orang yang dekat dengan orang tersebut, kita harus memberikan bantuan. Dekatkan diri kita dengan mereka, apa yang bisa kita bantu untuk mengembangkan kemampuannya. Itu sangat diperlukan di tahapan ini. Jangan sampai, apalagi masuk ke dunia kerja ya, jangan sampai di dunia kerja terjadi saling sikut-menyikut untuk mencapai sesuatu. Karena apa? Nanti dampaknya akan saling mengisolasi diri. Nah, kalau sudah mengisolasi diri, tidak menjadi sebuah tim yang sangat bagus, maka dampaknya mereka akan curiga, rendah diri, tidak percaya diri, bahkan di tahapan berikutnya banyak permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Saya akan menjelaskan ke tahap yang ketujuh ya, generatif versus stagnan. Nah, Erikson mengatakan bahwa kalau generativitas ini merupakan hal yang sangat penting dalam membangun dan membimbing generasi berikutnya. Nah, biasanya orang yang telah mencapai fase generativitas melaluinya dengan membesarkan, jadi dia akan membesarkan anak-anaknya
dengan poin-poin yang positif ya. Namun krisis juga terjadi dalam tahap ini ya. Nah, kalau krisis ini bisa kita lalui, bisa kita lalui dengan berhasil, maka individu ini dapat melewati beberapa bentuk atau fase-fase yang lainnya secara lebih produktif lagi, secara lebih kreatif lagi. Seperti kita mengajar, ini adalah fase bagaimana kita berproduktivitas dengan baik. Nah, kemudian selama tahap ini ya, orang ini tetap harus tumbuh menjadi pribadi yang positif pula. Nah, jika mereka tidak mampu atau tidak mau memikul tanggung jawab ini, maka mereka akan menjadi stagnan atau menjadi pribadi yang egois. Nah, munculnya sebuah karakteristik egois karena dia tidak mampu mengembangkan diri, jadi cenderung stagnan. Nah, pada masa ini salah satu tugas untuk dicapai yaitu dengan mengabdikan diri guna mencapai keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau generativitas ya dengan tidak melakukan sesuatu atau stagnan. Nah, kemudian generativitas ini merupakan satu perluasan dari cinta diri terhadap waktu ke waktu. Jadi perasaan cinta kita terhadap masa depan. Nah, sifat ini adalah kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Melalui generativitas akan dapat mencerminkan sikap mempedulikan orang lain. Pemahaman ini sangat jauh berbeda dengan arti kata stagnansi, yaitu pemujaan terhadap diri sendiri. Dan sikap yang dapat digambarkan dalam stagnansi ini adalah tidak pedulian terhadap siapapun. Nah, yang kedelapan saya mencoba menjelaskan terkait dengan ego identity ya dan versus desires. Ini usia 65 tahun ke atas. Nah, ini biasanya orang-orang tua kita ya, atau orang kakek kita, atau bapak kita, ibu kita yang usianya sudah di atas 65 tahun ke atas, ini biasanya dia akan kembali lagi flashback terhadap perkembangan atau kehidupan dia yang sebelumnya. Dulu saya begini, dulu zaman perang itu bapak melakukan ini. Biarkan mereka menceritakan tentang masa lalunya. Karena mereka sedang menikmati kenangan-kenangan di masa lalu. Nah, kita apa yang harus kita lakukan? Ambil sisi positifnya dari pengalaman mereka dan jadikan pelajaran yang penting untuk kehidupan kita. Nah, biasanya fase ini akan melihat kembali ke belakang ya, kehidupan yang telah mereka jalani dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diselesaikan di tahap sebelumnya. Artinya mereka akan berusaha untuk menyelesaikan di tahap ini. Contoh. Biasanya seorang anak kecil ketika dibesarkan oleh ibu dan bapaknya itu akan banyak larangan yang mereka keluarkan. Misalkan ingin jajan anu itu tidak boleh. Ingin jajan es krim oleh orang tuanya, bapak dan ibunya itu tidak boleh dan tidak dikasih. Tapi oleh kakek neneknya malah dikasih. Kenapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Karena kakek neneknya merasa dulu ketika saya membesarkan anak saya, ketika anak saya inginkan es krim yang enak, dia tidak mampu membelinya. Nah, makanya di tahapan ini, kenapa kakek neneknya berbeda dengan anaknya ini ya, dalam membesarkan cucunya, karena ada kemampuan atau keinginan untuk menebus kesalahan yang dulu tidak dilakukan. Nah, kalau itu terus terjadi, ini akan berdampak kepada perkembangan si cucu. Tugas kita sebagai orang tua, kalau kalian nanti sebagai orang tua ya, itu harus mengkomunikasikan kenapa boleh melakukan ini, kenapa tidak boleh melakukan ini. Untuk apa? Untuk kebaikan anak pula. Nah, orang yang berhasil melewati tahapan ini berarti dia dapat mencerminkan keberhasilan dan kegagalan yang dapat dialami. Individu ini akan mencapai kebijaksanaan. Jadi wisdomnya sudah mulai muncul ya. Meskipun saat menghadapi kematian, mereka sudah mulai bijaksana menceritakan kehidupan lagi, lebih taat beribadah. Gitu. Nah, keputusan yang dapat terjadi pada orang-orang yang menyesali cara mereka dalam menjalani kehidupan atau bagaimana kehidupan mereka telah berubah. Ini yang terjadi pada orang-orang yang di usia 65 tahun ke atas. Maka disinilah terbentuk ego identity dan despair. Itu yang saya jelaskan terkait dengan tahapan perkembangan Erikson. Berikutnya saya jelaskan ada 2 kategori unik, ada 2 anak unik. Silakan amati tayangan video berikut ya. Anak unik yang seperti apa? Video yang pertama saya jelaskan. Silakan tonton dulu.
是的，我以前数学经常不及格，所以我讨厌数学。可是啊，我越讨厌数学，我就越不会。后来我花了很多时间，逼自己去了解它，接近它，跟它做朋友，把它的底啊摸得清清楚楚，就把它打败了。所以呢，不管是英文也好，数学也好，你们不要因为考得不好就讨厌它、避开它，感觉上好像自己被他们打败了。其实啊，他们都没有打败你，是你自己打败了你自己。诶，你画得很好，是谁教你的？他生来就会画画。那你呢？他不会画画，不过他生来就有个天分，那就是他很听话。你画一张你认为最美的送给老师好吗？ Baik, itu satu video ya. Silakan kalian bisa mempelajari, memahami, ada poin-poin pesan khusus yang tersimpan dalam adegan tersebut. Ini saya ambil sebuah potongan film dari film yang berjudul I'm Not Stupid. Nah, yang kedua masih di adegan yang film tersebut ya, di adegan yang lainnya. Silakan kalian amati film potongan film berikut ini. 是一间每个人都曾经做过的监牢。不要看它外表友善，其实它的无情和残酷，大家都领教过。我们这一班都是被过滤之后不会读书的学生。我是 Terry， 后面那个长得像小木偶的是刘国斌，我旁边翘脚的小帅哥是洪文福，国斌、文福是好朋友。我们三个都来自不同的背景，不过他们讲话很酷哦。老师，只要全然很努力，就会出人头地吗？当然，不过请你把脚放下。老师，那你有没有努力过呢？当然，这还用说吗？那你当了10几年老师，算不算出人头地呢？老师的表情这么难看，我看他的玻璃心已经碎掉了。我在这里超过15年了，什么学生没有见过啊？就是你们这些学生啊，常常给我惹麻烦。其实他们也不是很坏，不过就因为是读 EM3，有些事情人家会先给你扣分，很多事情本来没有错的，最后也变错了。少跟 EM3 的人来往，他们不会读书，会害你退步。Nah, dua video ini menggambarkan bagaimana seorang guru yang mampu memahami peserta didiknya dengan yang dia tetap menjaga egonya. Nah, yang pertama, bagaimana mereka memahami peserta didik dengan pahami dulu apa yang terjadi di mereka. Mereka sedang mencari identitas diri loh. Mereka sedang asik dengan kenakalan-kenakalannya loh. Tapi kalau kita sudah memahami mereka dan mereka bawa bawa dunia mereka ke dalam dunia kita, maka saya yakin kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan peserta didik ini. Kita bisa memfasilitasi mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai di sini dulu ya materi kali ini, dialog hari ini. Minggu depan atau sesi berikutnya atau di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Penasaran dengan hierarki kebutuhan Maslow ini? Bagaimana kita bisa mencapai satu posisi yang top position? Ini kita perlu bagaimana untuk mencapai hal tersebut, karena top posisi itu bukan sebuah posisi, tapi itu adalah sebuah aktualisasi diri. Penasaran? Maka untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap simak video dari saya melalui channel YouTube Idat Muqaddas. Ada beberapa hal yang lainnya, sengaja saya lewat dulu yang ini, karena ini adalah perspektif Indonesia, bagaimana kebutuhan peserta didik ini harus kita kembangkan. Nanti saya jelaskan di video berikutnya. Sekian video kali ini, terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.